Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang terkasih. Pada minggu hari ini kita bersama-sama untuk beribadah melalui rumah kita masing-masing. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengungkapkan syukur kami di mana Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Di tengah-tengah pergumulan juga yang kami hadapi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah dan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah hari ini apa yang kami renungkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Tuhan juga memimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan minggu hari ini, memasuki minggu kedua di bulan Juli, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 13, ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Jadi, saya akan membacakan yang Matius 13, ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatirannya dunia ini, tipu daya kekayaan, mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Kalau melalui
tema ini tentu kita sudah tahu bahwa firman Allah berbuah di dalam hidupku. Ya, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Benarkah firman itu berbuah di dalam diri kita? Benarkah firman itu sudah menghasilkan? Maksudnya menghasilkan ini dirasakan oleh sesama kita. Kalau firman yang kita terima dari Tuhan, kita tanam dalam hati kita, kalau berbuah, itu berbuah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi diri kita, bahkan sesama kita. Itu menjadi pertanyaan bagi kita di awal khotbah ini. Benarkah bahwa firman Tuhan sudah berbuah bagi kita? Kalau tadi di dalam bacaan Matius 13, bagaimana kita diingatkan ada 4 tipe tanah yang bisa dikatakan itu sebagai hati orang percaya. Ada yang satunya adalah yang keras, yang jatuh di tanah, yang di pinggir jalan, karena diinjak itu kan tanahnya jadi keras. Ada yang kedua di batu-batu, jatuh di batu-batu. Lalu yang ketiga jatuh di semak yang berduri. Lalu yang keempat itu adalah jatuh di tanah yang subur. Kalau dari 4 hal itu tadi, tentunya kita bisa merenungkan, oh iya, saya ini posisinya yang di mana? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita ini berada di posisi tanah yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat seorang petani atau orang yang pekerjaannya di kebun, ketika mereka menanam baik itu padi maupun tanaman yang lainnya, buah-buahan, tentunya mereka mempersiapkan terlebih dahulu tanahnya. Tanahnya harus diolah, tanahnya harus digemburkan dulu, lalu dipupuk. Biar apa? Nanti ketika ditanami itu dapat menghasilkan. Ada proses di sana untuk sebuah hasil yang maksimal, sebuah hasil yang diharapkan oleh sang penanam pastinya. Jadi tanahnya pasti diolah dulu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita melihat hal yang seperti itu dalam bercocok tanam, bagaimana juga dengan kita yang percaya kepada Kristus, di mana kita yang diibaratkan tanah, hati kita ini yang diibaratkan adalah tanah yang ditanami benih, yaitu benihnya adalah firman Tuhan, yang menanam adalah Tuhan. Apa yang sudah kita siapkan tanah kita ini? Akankah tanah kita ini tanah yang keras itu tadi, yang jatuh di pinggir jalan, atau tanah kita ini tipe tanah yang berbatu, atau tanah kita ini tipe tanah yang berduri, atau tanah kita ini tanah yang subur? Kalau kita ditanya, kemungkinan besar kita jawabnya adalah tanah kita ini tanah yang subur. Benarkah itu jawaban yang sering kita pilih dibanding 3 tanah itu? Mengapa kok saya bisa mengatakan kita sering memilih tanah yang keempat, tanah yang subur? Ya karena kadang kita menyampaikan, loh saya sudah melakukan firman Tuhan kok, saya sudah mewujudkan firman Tuhan, saya sudah mengasihi sesama saya sudah pernah melakukan ini apa yang diharapkan Tuhan. Itu menjadi sebuah rujukan bagi kita untuk tanda kutip membenarkan diri kita bahwa kita ini, hati kita ini adalah tanah yang subur dan baik itu tadi. Namun kalau kita mau bersama-sama merenungkan secara mendalam di dalam hati kita, bahwa ketika kita mau melihat makna di balik setiap apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya, di mana Dia memberi perumpamaan tentang tanah ini, bahwa di sana sebenarnya menjadi tanah yang subur atau baik itu ada sebuah proses. Jadi tidak hanya sekedar yang penting saya sudah melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup saya. Tidak hanya itu, namun menuju tanah yang subur, tanah yang baik itu ada terus proses yang harus kita
lakukan. Bahkan itu sampai seumur hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita membangun atau membentuk tanah yang subur itu, di depan kita juga menghadapi sebuah tantangan bahkan godaan. Ketika ada tantangan dan godaan itu, akankah tanah kita ini tetap tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang menghasilkan buah yang diharapkan Tuhan? Atau akan kita terombang-ambing? Bisa dikatakan bahwa 4 hal tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang tanah yang keras atau yang jatuh di tepi jalan, lalu tanah yang berbatu-batu, lalu tanah juga yang berduri. Itu kalau kita mau merefleksikan di dalam diri kita, itu ada semua di dalam diri kita. Jadi tidak hanya soal tanah yang subur atau baik itu tadi, tapi ketiga hal itu tadi, ketiga tanah itu tadi, tipe tanah itu tadi ada di dalam diri kita. Mengapa kok bisa seperti itu? Misalkan ketika firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah kita dengan mudah akan mengasihi musuh kita? Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Apakah dengan mudah kita akan mendoakan orang yang menganiaya kita? Lalu juga apa? Bantulah sesamamu yang membutuhkan. Itu ketika orang yang membutuhkan itu orang yang membenci kita, orang yang merugikan kita. Akankah kita melakukan itu? Berani tetap membantu. Nah, terkadang disinilah bahwa tanah yang kita miliki, yang kita bisa katakan terkadang kita memilih yang subur tadi, ada benih-benih yang keras, ada benih-benih yang berduri, ada benih-benih yang berbatu-batu, yang mengeraskan hati kita, yang akhirnya lebih terbawa ke dalam godaan duniawi. Nah, ini yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Tidak bisa kita pungkiri kalau kita mengatakan bahwa enggak, tanah saya ini tanah yang subur kok, tanah yang baik. Nah, kalau benar itu yang kita ungkapkan, apa buah yang kita hasilkan? Selama ini buah yang dihasilkan dari tanah yang subur yang kita klaim ada di dalam diri kita ini, buahnya sudah dirasakan orang lain seperti apa? Akankah buah itu sudah mendatangkan damai sejahtera atau mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi sesama kita? Itu yang perlu kita renungkan dan melihat dalam hati kita. Benarkah bahwa kita ini memiliki tanah yang subur? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, firman Allah berbuah dalam hidupku. Mari kita seleksi di dalam diri kita. Kita renungkan kembali. Maukah kita benar-benar memurnikan tanah kita ini agar benar-benar menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ditanami firman Tuhan akhirnya berbuah hasil yang sesuai dengan harapan Tuhan. Aksi yang nyata, pengolahan berproses di sana untuk bagaimana mewujudkan firman Tuhan yang kita terima, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari, apa yang menjadi harapan Tuhan untuk kita memiliki tanah yang subur dan baik, kita usahakan terus-menerus. Kita singkirkan yang berduri, kita singkirkan yang berbatu, kita singkirkan, lalu yang keras kita singkirkan, sehingga tanah kita benar-benar tanah yang subur dan baik, tanah yang menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan Tuhan, tanah yang menghasilkan buah yang dirasakan oleh sesama kita. Bagaimana akhirnya kita ada ini mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi sukacita bagi sesama kita. Itulah harapan Tuhan ketika kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, diberi kesempatan untuk
menerima keselamatan dari Tuhan, dengan kita harus juga mengisi, dan kita mulai dari mengolah diri kita. Apa yang kita tanam? Menanam firman Tuhan atau menanam yang lainnya juga, hama-hama yang lainnya di dalam hati kita, sehingga mengganggu firman Tuhan yang seharusnya menjadi bekal bagi kita, meneduhkan kita, namun karena kita juga menanam hama-hama yang di luar dari firman Tuhan, inilah akhir dari hasil kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Bahkan malah menyakitkan sesama kita, menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Itu bukan harapan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Allah berbuah dalam hidupku. Mari kita wujudkan secara nyata di dalam hidup kita. Memang itu adalah pilihan bagi kita untuk melakukan, untuk berbuah atau tidak. Namun ketika kita percaya kepada Kristus, kita yang sudah diselamatkan, menerima hidup baru, tentunya kita harus mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui kita menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang ada di sekitar kita juga merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, bahkan menjadi penyemangat juga bagi saudara-saudara kita atau sesama kita ketika kita bisa mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah tugas panggilan kita. Itulah tujuan mengapa Tuhan memberi kesempatan hidup kepada kita untuk mengisi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari firman Allah yang ada di dalam diri kita itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon kepada Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, biarkanlah itu yang menuntun kita, menolong kita. Untuk apa? Untuk kita terus berproses, sehingga tanah yang kita miliki benar-benar tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah yang baik juga yang dirasakan oleh sesama kita, bahkan alam ciptaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengungkapkan syukur kami di mana Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bagaimana kami diajak untuk melihat isi hati kami, jenis tanah apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, dalam kami berproses menuju tanah yang baik dan subur ini, memang terkadang kami memiliki keras hati, bahkan kami mementingkan kepentingan diri kami sendiri, bahkan kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak kami pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuni kami dan menuntun kami, sehingga kami dalam berproses menjadi tanah yang subur dan baik itu, kami dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam kesempatan ini Tuhan, melalui firman-Mu ini, kami akan terus belajar dan berusaha mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, mengandalkan Engkau dalam kami melangkah mengisi kehidupan yang Engkau berikan ini kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi pertolongan, bahkan memberi jalan keluar, sehingga mereka dapat keluar dari pergumulan yang dihadapi. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini yang sedang sakit dan dalam pemulihan, kiranya campur tangan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menghadapi pergumulan ini. Kiranya Tuhan yang memberi pertolongan, baik lewat obat-obatan maupun perawatan yang dilakukan, apa yang menjadi harapan bagi saudara-saudara kami ini akan kesembuhan dapat terwujud. Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami ini.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka, memberi hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Dan tentu kami yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada ini Tuhan. Kami juga berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberkati usaha dari bangsa dan negara ini untuk keluar dari pandemi COVID-19. Kiranya apa yang kami usahakan semua ini Tuhan dapat menghasilkan sehingga COVID-19 dapat hilang dari bangsa dan negara ini, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan memberi pertolongan kepada kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GKJC Rahmat Wanarja. Kiranya Tuhan memberkati GKJC Rahmat Wanarja yang di dalamnya Bapak Ibu Majelis, jemaat. Kiranya melalui kami Tuhan, kami dapat memancarkan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada, melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, baik kami sebagai guru, baik kami sebagai pelayan di rumah sakit, baik kami sebagai pekerja harian. Kiranya Tuhan dapat memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa-doa kami Tuhan. Sekali lagi ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.